Shalom saudara kasih Tuhan, kita berjumpa kembali di dalam program Sahabat Sabda Bapa Surgawi. Hari ini kita akan melihat dan merenungkan firman Tuhan dari kitab 1 Samuel pasalnya yang ke-7 ayat 2 dan ayat 3. Demikian firman Tuhan. Sejak saat tabut itu tinggal di Kiryat Yearim, berlalulah waktu yang cukup lama, yakni 20 tahun, dan seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan. Lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel, demikian jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para allah asing dan arah para Asitoret dari tengah-tengahmu, dan tujukanlah hatimu kepada Tuhan dan beribadahlah kepadanya, maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Saudara kasih Tuhan, tema firman Tuhan hari ini adalah sesungguhnya Tuhan siap menolong. Tuhan siap menolong umatnya. Tuhan siap menolong bangsa Israel. Bahkan juga Tuhan siap menolong saudara dan saya. Saudara kasih Tuhan, ayat 2 tadi yang sudah kita baca merupakan kondisi Israel di dalam keadaan krisis, di mana kurang lebih selama 20 tahun mereka mengeluh kepada Tuhan. Kenapa? Karena tabut Tuhan itu tidak berada di tengah-tengah mereka. Ini disebabkan karena ketidaktaatan mereka, sehingga tabut Tuhan itu dirampas oleh bangsa Filistin, dan mereka dalam keadaan tekanan di mana mereka hidup di dalam suatu kesulitan yang luar biasa. Makanya mereka mengeluh kepada Tuhan selama 20 tahun. Saudara kasih Tuhan, dan di ayat yang ketiga tadi menunjukkan sesungguhnya penderitaan itu karena pemberontakan mereka. Sesungguhnya apa yang mereka lakukan, apa yang dilakukan oleh bangsa Israel ini tidak berkenan di hadapan Tuhan, sehingga Tuhan menghukum mereka. Saudara kasih Tuhan, Tuhan bisa memberikan penghukuman, bahkan juga sesungguhnya mengingatkan bangsa Israel, umat pilihannya, agar senantiasa menyembah Tuhan. Melalui bangsa lain, Tuhan memberikan teguran, Tuhan menghukum mereka. Tujuannya sesungguhnya untuk mendidik bangsa itu, untuk memberi saudara dan saya juga, untuk mendidik umat Tuhan agar senantiasa hidup bersandar kepada Tuhan. Saudara kasih Tuhan, dan Samuel sebagai abdi Allah berusaha untuk mengingatkan bangsa Israel agar senantiasa kembali kepada Tuhan. Makanya di ayat ketiga tadi dikatakan, lalu berkatalah Samuel kepada Israel, jika engkau berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka Tuhan akan menjauhkan mereka dari tangan orang Filistin. Saudara kasih Tuhan, apa yang disampaikan Samuel ini sesungguhnya merupakan bukti bahwa sesungguhnya Tuhan selalu siap menolong umatnya. Tuhan siap mengulurkan tangan kepada umatnya yang mengalami banyak persoalan. Tuhan juga siap menolong saudara dan saya ketika kita berada dalam persoalan. Saudara kasih Tuhan, kalau Tuhan sangat mengasihi dan siap menolong kehidupan umatnya, bagaimana sesungguhnya respon umatnya itu? Bagaimana juga respon saudara dan saya ketika kita percaya juga bahwa senantiasa Tuhan siap menolong umatnya. Yang pertama, saudara kasih Tuhan, ada di ayat 3 tadi di bagian A dikatakan, ya, lalu berkata Samuel kepada seluruh kaum Israel, demikian jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Yang pertama, berbalik kepada Tuhan dengan sepenuh hati, maka jauhkanlah para allah asing dan Asitoret dari tengah-tengahmu. Ada dua kata itu, berbalik kepada Tuhan dan menjauhkan allah asing, menjauhkan berhala dari kehidupan mereka. Saudara kasih Tuhan, pola hidup bangsa Israel di tanah Kanaan ini sesungguhnya ini tidak mencerminkan sebagai bangsa pilihan Allah, tidak mencerminkan sebagai umat pilihan Allah, di mana justru mereka mengikuti pola hidup orang-orang Kanaan, di mana mereka menyembah berhala, sehingga kehidupan mereka terkontaminasi oleh kehidupan bangsa lain. Saudara kasih Tuhan, sesungguhnya Israel mau dipakai Tuhan untuk menjadi saluran berkat bangsa-bangsa, memperkenalkan Allah yang benar, yaitu Allah Yehova, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub, Allah yang mereka sembah. Tetapi sebaliknya justru mereka mengikuti pola hidup bangsa lain, yaitu menyembah berhala. Saudara kasih Tuhan, oleh sebab itu Samuel menyerukan agar bangsa Israel ini bertobat. Makanya tadi dikatakan
ya sesungguhnya jika kamu berbalik kepada Tuhan dan dengan segenap hatimu, maka jauhkanlah Allah asing dan Allah Israel dari ke tengah-tengahmu. Ini saya melihat berbicara juga masalah pertobatan. Dan ketika Israel mendengar itu, mereka ayat 4 ya, kemudian orang Israel menjauhkan para Baal dan para Astoret dan beribadah hanya kepada Tuhan. Ini berbicara masalah pertobatan. Ketika mereka diingatkan kembali, mereka pun kembali kepada Tuhan dan beribadah kepada Tuhan, menjauhkan segala sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Berhala bisa diartikan segala sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Apa yang mungkin tidak berkenan dalam kehidupan kita, bisa juga hobi kita, kesenangan kita bisa menjadi berhala, bisa menjauhkan kita dari hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, langkah yang pertama, kalau kita benar-benar yakin bahwa sesungguhnya Tuhan siap menolong, jauhkan segala sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kemudian beribadah kepada Tuhan. Yang kedua, kasih Tuhan. Di ayat yang ketiga di bagian B dikatakan, dan tujukanlah hatimu kepada Tuhan dan beribadahlah hanya kepadanya. Tujukanlah hatimu kepada Tuhan dan beribadah kepada Tuhan. Ini tindakan Israel. Ini tadi sudah menjauhkan berhala. Yang kedua, harus fokus kepada Tuhan. Tujukanlah hatimu kepada Tuhan. Selama ini rupanya Israel mendua hati. Mereka di sisi lain percaya kepada Tuhan, ketika mengalami persoalan mereka baru ingat kepada Tuhan. Tetapi di sisi lain ya, mereka beribadah juga kepada Baal. Mereka mendua hati. Saudara kasih Tuhan, hal ini tidak berkenan di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, kalau kehidupan bangsa Israel ini mau berusaha untuk kembali kepada Tuhan, berarti mereka pun harus fokus kepada Tuhan. Dalam kehidupan saudara dan saya pun harus fokus hanya kepada Tuhan. Apa yang tidak berkenan kita jauhkan, sehingga kita hanya bisa fokus menyembah kepada Tuhan. Ini yang kedua, fokuskan hati kita hanya kepada Tuhan dan beribadah kepada Tuhan. Yang ketiga, saudara kasih Tuhan, ada di ayat 5 dan ke-8. Demikian firman Tuhan. Lalu berkatalah Samuel kepada bangsa Israel itu, kumpulkanlah segenap orang Israel orang Israel ke Mispa, maka aku akan berdoa untuk kamu kepada Tuhan. Kemudian disambung di ayat yang ke-8. Lalu kata orang Israel kepada Samuel, janganlah berhenti berseru bagi kami kepada Tuhan Allah kita, supaya ia menyelamatkan kami dari tangan orang Filistin itu. Saudara kasih Tuhan, langkah yang ketiga ini harus hidup bertekun di dalam doa. Tadi Samuel berdoa untuk bangsa Israel, kemudian bangsa Israel pun yang memohon kepada Samuel untuk jangan berhenti berseru kepada Tuhan. Saudara kasih Tuhan, doa ini adalah sarana komunikasi kita dengan Tuhan. Di dalam doa itu ada pengharapan. Pengharapan Israel adalah ingin lepas dari tekanan bangsa Filistin. Saudara kasih Tuhan, ketika mereka bertobat, kembali kepada Tuhan, menyembah Tuhan, beribadah kepada Tuhan, hanya fokus kepada Tuhan, dan Tuhan pun mendengar apa yang menjadi seruan doa mereka. Ayat 9 dan 10 dikatakan, sesudah itu Samuel mengambil seekor anak lembu yang menyusul, lalu mempersembahkan seluruhnya kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Dan ketika Samuel berseru kepada Tuhan bagi orang Israel, maka Tuhan menjawab dia. Tuhan menjawab Samuel. Tuhan menjawab apa menjadi keluh kesah bangsa Israel. Kemudian di ayat 10, sedang Samuel mempersembahkan korban bakaran itu, majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel. Tetapi pada hari itu Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin dan mengacaukan mereka sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Saudara kasih Tuhan, ini bukti bahwa dari ketekunan doa itu, bahwa ketika mereka bertobat kepada Tuhan, kemudian mereka hanya fokus kepada Tuhan dan hidup bertekun di dalam doa, mereka akhirnya Tuhan menjawab apa menjadi kebutuhan hidup mereka, kerinduan hati mereka, apa yang menjadi pergumulan mereka, yaitu terbebas dari orang Filistin. Kesimpulannya dari saudara Tuhan, Tuhan sesungguhnya sangat mengasihi umatnya dan siap menolong umatnya. Tuhan siap menolong saudara dan saya. Oleh sebab itu, jangan mendua hati di hadapan Tuhan. Jauhkan segala sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Arahkan hati untuk terus beribadah kepada Tuhan, dan juga tekunlah di dalam doa.
Tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setiamu, buat kebenaran firman-Mu hari ini. Biarlah Tuhan kami boleh belajar dari umat Israel untuk kami terus menyembah Tuhan, terus mencari Tuhan, mengandalkan Engkau dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan kami mau belajar hidup bertekun di dalam doa, karena kami percaya Engkau memperhatikan kami dan Engkau siap menolong kami dalam keadaan apapun. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan harapan kami dalam Kristus Yesus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saudara kasih Tuhan, kiranya kebenaran firman Tuhan hari ini memberkati kita semua. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Shalom. Shalom, saudara yang diberkati Tuhan. Alhamdulillah, Bapak Ibu semua diberkati dengan kebenaran Tuhan melalui program Jabas. Bapak Ibu bisa like, subscribe,